Topik hari ini sebenarnya kita lebih kayak mau nge-review aja sayang. Kayak ini kan 2024 sudah berakhir. Betul. Lalu kita masuk ke tahun baru 2025. Ini salah satu kalau yang aku learning di 2024 ya, ngerasain the city life sebagai pasangan muda gitu. Kok semahal itu ya? Iya. Tapi ya emang ternyata dasarnya di daerah sini semuanya mahal. Tapi pulang-pulang bayar parkir seharga lebih mahal dari kopi. Iya bener weh. Aku beli kopinya kok kayak 20.000, 19.000, parkir 25.000 kita bayar waktu itu. Iya. Ya ampun, masih ada Bener-bener. tambahan yang kayak gini ya. Iya, kita berpikir kita masih muda, tidak ada kewajiban untuk kita membangun kehidupan tempat di mana kita memulai. Mungkin kita akan explore Bener. beberapa tempat di tahun 2025 ini untuk figure out Yang mana sih? yang mana lifestyle apa, mindset apa yang kira-kira cocok sama kita gitu. Halo Bebo, Halo Bebo. selamat tahun Baru. Yeay. Ini episode pertama di tahun 2025. Betul, kita kemarin terakhir ngepost apa? Natal ya? Natal ya. Pokoknya udah lama banget lah bolongnya, sorry ya. Soalnya kita habis liburan. Iya, kita habis balik ke Jalan-jalan, Jogja. ya. Terus ternyata kerja itu sibuk. Iya lumayan banyak yang kita kerjain ya kemarin. Jadi belum sempat ada waktu, ini baru ada waktu lagi. Tapi we're ready for the first episode. Asik. Asik. Ya, pokoknya kita bakal ya upload ketika ada yang mau diupload deh gitu sekarang ya, sorry. Soalnya kamu dari dulu sih begitu. Iya, yaudah lah ya, udah kita mau coba rutin ternyata susah, sorry ya tapi guys. sebisa mungkin. Iya, sebisa mungkin kita ya kalau ada topik yang mau dibahas kita akan bahas di sini. Betul. Begitu. Betul. Jadi apa nih topik hari ini? Topik hari ini sebenarnya kita lebih kayak mau nge-review aja sayang. Kayak ini kan 2024 sudah berakhir. Betul. Lalu kita masuk ke tahun baru 2025 gitu. Kita mungkin itu reflect on 2024 and kayak wishes untuk 2025 ya apa gitu. Nice. Semoga ini buat kita pribadi, tapi mungkin yang ngedengerin juga siapa tahu kalian ada yang mau melakukan hal yang sama supaya hidup gak autopilot banget guys. Betul, jadi betul, hidupnya tuh ada momen untuk merefleksi gitu, untuk kayak berpikir ke depannya strategi hidup gue nih oke gak sih ya? Ya, betul. Asik. Menarik. Iya dong. Berarti kita mulai dari yang refleksi 2024 dulu ya kali ya. Oke. 2024 nih Bebo aku. Kalau kamu highlight yang terjadi di 2024 apa Beb? Mungkin kita bisa bernostalgia. Oke, 2024 itu kita menikah. Iya, betul. Itu sebenarnya event paling besar di 2024 ya. Aku udah bilang kayak kalau misalkan tidak ada apa-apa yang terjadi di 2024, setidaknya saya bisa bilang 2024 itu Kita tahun menikah ya. Yang lainnya lempeng-lempeng aja nggak apa-apa gitu, tapi 2024 menikah itu cukup besar itu. Huge. Yeah, that's a huge happening, huge accomplishment menikah. Apalagi ya 2024 menikah, tinggal di apartemen bareng berdua ya. Kita berdua pindah, terus apalagi ya Beb ya? Apalagi kalau aku sama sih, kalau aku juga mikirnya menikah. Itu highlight banget ya. Karena kita setengah tahun pertama itu sibuk sekali mempersiapkan pernikahan. Iya, itu kayak lewat aja tuh. Itu kayak lewat aja, kayak bulan-bulan itu tuh kayak gak kerasa tiba-tiba udah selesai gitu. Sibuk sekali mencari uang untuk pernikahan. Iya, itu betul loh. Dan untuk mempersiapkan rumah gitu. Jadi ya kalau aku sih first half banyak banget itu yang terjadi ya, kayak yaudah kayak lewat aja kayak setiap hari itu cepet banget. Nah itu juga itu highlight yang berikutnya, aku soalnya selalu mimpi pengen naik cruise gitu. Terus itu bekerja keras supaya bisa naik cruise. Puji Tuhan bisa bayar cruise. Nonton Bruno Mars. Yes. Betul, nonton Bruno Mars. Itu kita gak expect sih mau nonton Bruno Mars ya gak sih? Ya, kita war-nya lumayan juga, inget gak? Kita war-nya gimana ya? Aku lupa lagi. Kita war-nya di sini ya, inget. Terus kayak refresh, udah penuh. Refresh. Oh iya. Itu ada sisa yang paling mahal. Cuma kan kita paling mahal kayak Gak ada no budget. Off budget nih kayak cat 1 ya gitu ya. Iya cat 1 lupa ya. Pokoknya kita maunya cat 1. Refresh akhirnya ada 2. Lumayan tuh dapat gitu kan, ngerasain nonton. Sebelum ini kita nontonnya Nicki ya. Nicki tahun lalu agak ya, Nicki tuh cakep tapi kayak small concert lah gitu. Saya kita nonton Bruno Mars, ngerasain nonton yang kayak penyanyi gede gitu, besar. Dan itu dari ini ya, kita udah bayar yang lumayan aja dapatnya di atas langit mesti ya. Iya betul, kita row 96 dari row 100. Tinggi banget, tapi cantik. Tetap bagus. Karena kita bisa ngelihat penontonnya juga. Iya betul. Iya makanya benar-benar. Jadi
that's another good thing that happened nonton Bruno Mars. Unexpected. Aku nggak tahu sih Betul. awal tahun ini kita bakal nonton. Waktu 2024, I didn't know that we're going to watch a concert. Ya. Ternyata kita dapat Bruno Mars lagi. Ya. Apalagi ya? Itu pengen banget. 2024 banyak sih. Ya ada yang sedih juga. Sebelum nikah marmutnya ada yang passed away. Iya benar. Kita punya marmut 7 overall ya, in total semuanya ya. Iya jadi. Itu marmut terakhir waktu itu. Iya benar-benar. Jadi pokoknya kita dari tahun 2019. Ya kita pernah cerita di podcast nggak ya? Pernah kayaknya. Kita pernah cerita di podcast ya. Pokoknya dari 2019 tuh kita selalu punya marmut. Kayak itu juga yang bikin kita nggak putus ya. Soalnya nanti kalau misalnya putus kayak bingung gitu kayak. Siapa yang ngurus nih? Kayak child support mungkin ya buat marmutnya gitu kan nggak lucu ya minta beliin pelet tiap bulan sama serbuk. Terus kita punya marmut terus sampai in total pernah punya 7 ya. Terus yang terakhir yang masih hidup setahun belakangan dari 2023 ke 2024 itu cuma 1. Namanya Abang. Namanya Razer sebenarnya. Tapi kita panggil Abang soalnya dia punya adiknya udah pada meninggal juga. Tapi itu nemenin kita namanya. Itu dia benar-benar seminggu sebelum nikah. Iya 2 minggu sebelum nikah. Tapi udah sempat pindahin ke apartemen sih Abang itu waktu itu. Iya, waktu itu lucu sih dia kita kan bilang kan dia sakit tuh. Sakitnya Rena sebenarnya sakit tua sih. Agak jijik mau ceritain nggak sakit apa? Jadi udah umur sakitnya itu nggak bisa buang air besar. Otot anusnya itu sudah nggak kuat katanya. Jadi tiap itu tuh aku yang ngambilin loh, aku keluarin. Iya baik banget kita. Ya kita tiap pokoknya kayak sampai kita ke Jogja ya. Iya kan kita sebelum era tuh ada keperluan harus ke Jogja fitting kebaya dan stuff. Sampai kita bawa dia. Karena kalau ditinggal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa sendiri gitu. Jadi di rest area berhenti kamu keluar satu-satu. Aduh abang tapi dia hebat. Itu hebat gitu. Tapi itu cobaan nikah banget ya. Orang bilang kayak cobaan nikah. Mau nikah kayak gitu susah banget sih. Iya dan kayak hamin 2 minggu ya kalau nggak salah dia. Ya kurang hamin lebih 2 minggu. Kita lagi stres-stresnya ditambah itu lagi. Wah itu hari waktu dia meninggal tuh salah satu hari paling stres di hidup aku sih. Iya berat banget sih. Iya banyak banget yang terjadi, drama nikahnya ada, kehilangan dia juga ada gitu. Bener. Aku juga selain si abang tuh Didi. Aku punya anjing. Betul. Ya aku punya anjing. Itu di momen-momen Bruno Mars aku punya anjing. Masih hidup, anjingnya masih hidup. Beda kasus, gak sesedih abang. Jadi dulu si Didi ini anjing aku dari SMA, jadi udah 13 tahun. Tahun ini umur ya, jadi kemarin dia ulang tahun ke-12. Ulang tahunnya barengan sama dia. Fun fact, kita ulang tahunnya barengan ya. Iya, makanya selalu sebenarnya bukan ulang tahun ya, tapi tanggal diadopsi. Iya, soalnya adopsi di pinggir jalan kita nggak tahu dia tanggal lahirnya berapa, jadi tanggal adopsi atau tanggal lahir anggapnya kayak gitu. Ternyata aku adopsi dia pas kamu ulang tahun 17. Iya, betul. Iya. Nah, si Didi dia tuh so far sehat sih, puji Tuhan ya. Dia nggak bermasalah sampai tahun ini. Jadi dia tuh ada ada kayak tumor kecil lah gitu di lehernya dia. Sebenarnya nggak peduli sih, dia nggak kesakitan gitu, cuman gatel, nggak ganggu tapi gatel dan itu membengkak gitu. Again penyakit tua sama gitu. Waktu kita ke dokter bilang penyakit tua. Wah itu sempat heboh tuh berapa sebulan ada kali ngurusin dia. Bolak-balik kita. Iya bolak-balik kayak ada dokter. Kita kedua dokter yang berbeda nih. Dokter yang pertama nganggep ini tuh kayak sakitnya tuh parah banget, kayak dia harus cek darah buat apa biar biusnya nggak apa-apa dan sebagainya gitu. Kalau dia anjing tua kan? Iya dia anjing tua, dan dia anjingnya galak kalau di dokter. Kalau nggak di dokter nggak galak, tapi dia nggak suka banget ke dokter gitu. Terus akhirnya kita cari second opinion ke dokter marmut kita sebenarnya. Dokter marmut kita 15 menit tumornya dia operasi bisa. Aku meeting aja belum selesai udah kelar di dokter. Iya makanya begituan ya. Tapi itu aku sempat yang kayak aduh masa tahun ini juga kehilangan si Didi. Aku tuh sempat takut itu juga gitu. Deg-degan ya. Sempat deg-degan, tapi puji Tuhannya masih pecicilan aja sih di rumah sekarang. Menuju usia 13 tahun ya masih sehat. Masih sehat loh Kakak. Ini kalau ada fotonya tunjukin di sini. Iya, lucu banget. Masih healthy loh. Ya gitu. 2024 itu sih yang terjadi. Banyak sih sebenarnya ya kalau dilihat-lihat ya. Banyak. Yang paling besar ya juga kita tinggal bersama sayang. Iya itu sangat besar itu. Setelah sekian tahun pacaran. Betul. Merasakan hidup bersama istri aku. Iya betul. Yang ternyata tiap malam harus dipijat agar bisa tidur sekarang. Iya. Ya udahlah sayang, kamu tidurnya duduk. Aku akan selalu membahas itu di podcast ini ya. Iya, tapi even di kehidupan pernikahan itu juga macam-macam sih.
yang terjadi, aku ngerasa. Apa aja tuh? Ya nggak tahu, ya kan kita memulai bahtera baru ya. Kita sempat pas awal-awal, misalnya soal keuangan gitu ya. Pas awal-awal aman keuangannya gitu, masih bisa ngatur, terus kok tiba-tiba ada spending besar. Terus kita ngerasa, aduh nggak cukup nih kalau misalnya kita kayak gini-gini, mesti kayak segini aja gitu. Itu posisi waktu itu kamu kerja satu, aku nggak kerja gitu. Pas di awal kita ngitung, cukup nih gitu ya kan, kayak aman kok, aman gitu. Terus makin ke belakang kayak, kok kita tiap bulan selalu mengambil tabungan angpau kita ya gitu. Jadi mulai akhirnya kamu ya nyari. Ya aku nyari freelance waktu itu. Dapatnya malah full time lagi. Iya, pokoknya freelance. Ya, pokoknya freelance dua lah. Aku sekarang ada freelance lagi. Puji Tuhan ya jadi nutup kan waktu itu. Jadi ya puji Tuhan pas gitu. Habis itu gak lama juga kamu kan sempet dapet juga kan. Iya, aku sekarang juga lagi bekerja sih. Nggak tahu ya berapa lama di pekerjaan ini. Tapi at this moment salah satu juga kenapa podcast ini jadi agak jarang-jarang karena waktu saya habis untuk bekerja. Yang nanti dipikirin lagi deh kalau diperpanjang atau enggak. Tapi intinya ya jadi dia sekarang kerjanya ada beberapa, aku juga kerja gitu. Jadi sibuk, tapi ya puji Tuhan rezekinya jadi banyak ya. Ya puji Tuhan sih, nutup semua jadinya sekarang. Sekarang at least ya. Sekarang. Tapi juga kita jadi ngerasain nih kayak, karena kan kita tahun 2024 ini istilahnya jadi living the apa ya bahasanya ya, kayak city life, suburban life kayak orang kota yang kayak tinggal di apartemen, terus nge-gymnya di mega gym, terus kayak ya kalau makan ya mau nggak mau harus di daerah sini gitu. Ada warteg tapi jarang gitu. Belanjanya di tempat-tempat yang agak besar. Iya, belanjanya di tempat-tempat yang agak mall-mallnya yang kayak pasar modern di sini, bukan pasar yang pasar modern pakai titipku juga. Jadi ngerasain kayak apa namanya ya, the city life sih gitu. Maksudnya ngerasain the city life sebagai pasangan muda gitu ya. Itu yang dirasain gitu. Dan apa namanya, ini salah satu kalau yang aku learning di 2024 ya, mungkin juga ntar nyambung ke kita 2025 itu ya udah ngerasain gitu experience kayak, karena aku mimpi banget kan pengen tinggal yang kita kayak sekarang gitu. Terus kita udah ngerasain dan sebenarnya kita mempelajari beberapa hal baru tentang kita. Apa tuh misalnya? Ternyata kita pelit, hemat. Gue gak tahu rasanya. Gimana ya dibilang, kita itu hatinya tidak ingin, ya pelit ya mungkin bilangnya ya. Karena kebiasaan kan kita nggak punya uang, kita nggak punya uang. Sekarang uangnya lumayan cukup, jadi habit spendingnya tuh kayak aduh ini masih kemahalan banget. Kita istilahnya gini, kalau kita mau ngomong sekarang kita udah bisa makan tidak lihat menu, tidak lihat harga, kita lihat menu aja udah dapat gitu loh mau pesen apa di momen sekarang ya, di bulan-bulan ini, kita nggak tahu bulan depan. Iya, cuma karena kebiasaan bertahun-tahun yang kita lihat harga, sampai sekarang tuh masih harga terus yang kita lihat. Walaupun nanti udah makan segala macam, pas bayar lumayan juga kita makan tadi ternyata ya. Padahal sebenarnya kalau dibandingin sama income yang lagi ada sekarang tuh nggak seberapa juga gitu ya, masih masuk lah di budgetnya. Cuma karena kita dari dulu udah kebiasaan untuk berhemat-hemat, makanya yang murah-murah, kayak lebih mahal dikit aja kayak kok semahal itu ya, tapi ya emang ternyata dasarnya di daerah sini semuanya mahal. Itu maksudku. Kemarin kayak kita ke satu kafe dekat sini ya, kafenya murah banget ya, kafenya murah, dan itu untuk harga di daerah BSD itu mirip-mirip sama di Jogja sebenarnya kan. Tapi pulang-pulang bayar parkir seharga lebih mahal dari kopi. Iya bener weh. Aku beli kopinya kok kayak 20.000, 19.000, parkir 25.000 kita bayar waktu itu. Ya ampun, masih ada tambahan yang kayak gini ya. Iya. Jadi kayak mungkin lebih ke mentalitas ya. Tapi menurut aku enggak juga sih, karena aku ngelihat kayak aku kemarin nonton video gitu. Emang harga-harga Jakarta ini tuh kita tuh rada Jakarta Tangerang sekitarnya ya. Itu tuh nggak masuk akal sama perbandingan kayak UMR yang kita terima gitu loh. Ya kita makan di mall di sini sama kita di luar negeri makan itu bisa sama harganya, padahal UMR-nya jauhnya setengah mati. Gak reasonable gitu menurut. Maksudnya bukan ya itu mungkin pelit atau apa ya, tapi di otakku tuh aku masih belum bisa yang kayak yuk gak apa-apa gitu kita spending segini banyak uang gitu. Aku ngerasanya kayak udah cukup sih, maksudnya di tahun ini ya kita 2024 nikmatin lifestyle yang kayak begini. Enjoy sih, enak sih. Enjoy, it's very comfortable. Kita boleh ngomong kayak very comfortable, tapi
can be quite boring as well, maybe a little. Iya. Mungkin karena kitanya juga agak pelit ya. Maksudnya kalau di sini mau Iya, having fun tuh hiburannya kayak mahal gitu, Iya. having fun mahal, terus aku yang kayak ini sayang banget uangnya, gue nggak rela. Itu betul sih, sedikit sih. Terus nggak tahu kalau kamu gimana? Aku juga kurang lebih sama sih, soalnya apalagi aku tidak dari daerah sini ya. Aku kan dari Jogja aslinya kan. Ya. Dimana di Jogja, aku sesimpel kayak kemarin kita mau beli selang aja, Beb. Kita harus ke Mitra 10, Iya. harus bayar parkir lagi 5.000. Iya. Di Jogja mah nggak usah, ya kita nggak usah nyebut ya ke Jogja deh contohnya, soalnya di Jogja kan banyak toko bangunan gitu loh. Kita mau ke toko bangunan tinggal ke pinggir jalan aja gitu. Dapat selang tuh. Kita beli selang berapa, 15.000 kemarin. Kita kemarin sampai kayak kita mikir kan, gak mau ke Mitra 10, masa sih nggak ada kayak beli selang gitu. Nggak ada. Terus kita muter-muter ke beberapa tempat sampai setengah jam gitu, nggak ada. Sampai ke Cisauk udah kita nggak ada. Sampai ke Cisauk nggak ada gitu kayak ya sampai agak ke unik situ ya. sih, ya udahlah. Gitu. Ada hal seperti itunya sih aku. Tapi ya menikmati sih, bersyukur karena kita selalu penasaran rasanya jadi kayak yang couple yang profesional lah gitu istilahnya, tinggal di kota tuh gimana rasanya. Dan ya majority of tahun 2024 ini setelah setengah tahun pertama sibuk mempersiapkan pernikahan, setengah tahun keduanya bisa menikmati hal itu gitu. Jadi itu sesuatu yang interesting juga, banyak findings gitu. Aku juga pribadi setengah tahun 2024 tidak bekerja. Itu juga a whole new experiences, proses yang baru gitu, untuk meng-embrace role sebagai housewife. Sampai akhirnya gak kerja rasanya aneh, akhirnya bekerja lagi tapi tidak bahagia gitu. Jadi ada keputusan-keputusan lagi yang aku lagi pikirkan gitu, dan menemukan bahwa itu yang boleh kita ngomong ya, kayak mungkin karena kita di Jakarta, di otak kita tuh cara untuk cari uang tuh kerja gitu. Tapi sebenarnya gara-gara kemarin kita habis pulang ke Jogja sih, jadi terbuka juga matanya. Ternyata cara cari uang tuh macem-macem gitu istilahnya. Itu juga ada satu hal yang maybe something that might change in 2025. Buat aku, nggak tahu buat kamu juga mungkin ya. Nah sekarang moving on ke 2025 aja kali ya. Iya. Apa nih kayak what to look forward in 2025, atau kayak apa yang diharapkan gitu sayang kalau kamu? Yang pasti yang pertama the soonest adalah kita akan pindah dari daerah sini ya. Iya, kita langsung ngomong di sini ya. Oke. Aku kira, tapi jangan semuanya dibocorin sayang. Tapi ya intinya adalah mungkin ini adalah beberapa episode terakhir yang kalian akan ngeliat kita dengan background ini. Oke. Iya. Oke. Enggak, aku nggak tahu kalau aku kaget, rahasia itu. Enggak, bukan rahasia. Tapi kalau kata orang jangan bocorin semua. Tapi kalau itu udah hal yang pasti sih. Jadi ya udah nggak apa-apa kita kasih tahu. Tapi kemananya rahasia. Oke. Tahu ya itu akhirnya setelah merasakan gitu. Tapi intinya kita memang apartemen ini kita nyewa itu cuma sampai awal Januari. Cuma sampai awal Januari karena tadinya sebenarnya ada rencana lain lagi yang tidak terlaksana, yang nanti kalau misalnya Tuhan berkenan terlaksana, barulah kita share perjuangan tentang cerita itu ya. Betul. Tapi intinya itu tidak terlaksana. Tapi itu waktu kita jadi banyak ini juga ya, mikir ya kayak lanjut nggak ya di apartemen ini gitu, kayak kita mau continue lifestyle ini atau cukup dulu atau kita mau coba lifestyle lain gitu kan. Gitu. Kita mau coba gaya hidup yang lebih ke arah sedikit slow down itu kan ya hidupnya. Terus mungkin mencari istilahnya apa ya, point of view baru di tempat-tempat yang sorry to say kalau misalkan di daerah sini kan pasti selalu professionals ya, yang eksekutif, karyawan segala macam. At least lingkungan pergaulan kita ya. Tapi kayaknya kita pengen coba ke daerah-daerah yang dimana orang-orang tuh bukan seperti itu mata pencahariannya istilahnya, how do I say ya. Iya, itu kayak aku bilang kayak cari uang tuh bukan cuman kerja full time kantor doang. That's good. Iya. Tapi maksudnya kita lagi figuring out apakah itu for us or not gitu istilahnya. Iya betul, dan juga ya puji Tuhan kerjaan kita masih full remote juga kan. Jadi remote belum punya anak juga. Jadi kita masih punya istilahnya opportunity untuk lihat opportunity lain juga gitu loh. Masih punya lihat, dan itu
I think there's no better time than now sih. Nanti kalau kita udah True. punya anak, kita nggak bisa pindah-pindah segampang ini juga Iya, soalnya kan tanggung jawab betul. sama anaknya ya kasihan dia nanti di jalan pusing. Betul, itu betul. Lama ya maksudnya kita ngebahas ini ya Ya gitu. lumayan Karena sih. berat juga. Maksudnya kita udah kinda have like a build a life here. Iya. Keluargaku juga, Komunitas. kita punya komunitas di sini, maksudnya punya teman-teman di sini gitu. Iya, iya, Terus iya. orang keluargaku juga banyak yang di sini gitu. Kamu juga ya puji Tuhan udah jadi lebih dekat ya sama Betul. keluargaku dan keluarga besarku gitu, kayak banyak yang di sini gitu. Tapi istilahnya kita berpikir kita masih muda, tidak ada kewajiban untuk kita membangun kehidupan tempat di mana kita mau mulai. Gimana sih ngomongnya? Kayak kita mau mulai kehidupan rumah tangga bersama nih di kota ini, tapi kita tidak harus membuat keluarga, membangun kehidupan full di sini juga. Betul. Gitu istilahnya. Mumpung Iya. kita masih muda gitu, Betul, kita pikir, betul. dan tidak ada beban tadi ya, dan puji Tuhan pekerjaannya bisa dibawa-bawa gitu Iya, istilahnya. iya. Makanya kita berpikir, yuk mungkin kita akan explore bener. beberapa tempat di tahun 2025 ini untuk figure out Yang mana sih yang mana lifestyle apa, mindset apa yang kira-kira cocok sama kita gitu istilahnya. Karena it sounds stupid, tapi karena kita berdua udah sering pindah-pindah kota ya, jadi kita tuh tahu tiap kota tuh orang-orangnya beda-beda ya. Betul. Kita udah merasakan di Yogyakarta aja, kita tahu ketika di Jogja pola pikir kita tuh nggak seperti ini. Betul. Tapi kalau di Jakarta begini, vice versa ketika di Jakarta begini, kalau di Jogja nggak seperti ini gitu kan. Bener-bener. Jadi kita pengen tahu aja yang mana sih yang kira-kira cocok, dan ya itu mumpung masih ada waktu dan kesempatan sih. Ya, kayak cocok buat kita, cocok buat ngegedein anak, Benar. lain sebagainya gitu-gitu kan sebelum starting a family gitu. Jadi Betul. ya itu yang akan terjadi. Mungkin Iya. kalian akan melihat background yang berbeda-beda di tahun 2025 nanti. Might not be only one, bisa jadi ada beberapa kali ganti background. That's true, bisa jadi ada beberapa kali ganti background gitu. Tapi ya kita akan berusaha untuk share apa yang kita pelajarin dan lain sebagainya di podcast ini sih ya. Betul, pasti sih. Yes. Gitu. Stay in tune. Wis. Ya pokoknya itu probably that's what's going on in 2025. Yeah. Ya mungkin ya itu secara lokasi, secara ventures baru juga kita akan explore lagi sih ya, karena pasti. ya apa istilahnya ngerasa ada steps dalam kehidupan lah gitu. Kayak kan kalian juga udah dengerin kita dari mungkin zaman kita kuliah, kita cari kerja, Benar. kita ikut bootcamp, kita cari kerja, kita menikah gitu. Benar. Next stepnya apa nih gitu, misalkan dalam hidup dan dalam karir. Ada beberapa hal baru yang mungkin mau kita coba juga di tahun depan. Kita coba explore lagi. Nanti kalau kita dapat lessons learn-nya, mungkin kita bisa share di sini buat referensi juga gitu. Kayak ya jalur-jalur kehidupan kita lah. Setelah dipikir-pikir 2002 ini kayak years of exploration juga buat kita ya. Soalnya That's kita true. banyak banget rencana-rencana yang masih berusaha dieksplor tuh. Kita masih nggak tahu nih endingnya bakal kayak apa gitu. Iya betul. Iya sih. That's the word buat 2025. I think exploration ya. Kita bakal explore banyak hal. We'll see what happen. Ya, aku bisa juga bagus, bisa enggak bisa tahu bagus, juga. bisa enggak, bisa jadi kalau misalnya kita udah keliling terus kita ngerasa paling nyaman di sini, terus kita pulang lagi nggak pulang lagi ya, maksudnya balik lagi ke sini, kita nggak tahu abis ini pulangnya kemana, kita masih agak random. Saya dia bilang pulang tuh pulang kemana? Mengawang-awang gitu emang dari dulu ya. Tapi ya itu sih I think for 2025 itu gitu. Apalagi sayang kalau dari kamu for 2025, what do you want? Tuh kayak itu aja sih paling ya. Kamu itu aja. Apalagi emang ya? Kalau aku simple, aku mau mengubah olahragaku. Aku juga ternyata itu. Apa kamu apa? Aku juga mau olahraga lagi. Kalau aku beda. Mengubah ya. Mengubah. Kalau aku tahun 2025 anaknya ini banget, kayak gym banget. Karena gym kita mahal ya. Jadi udah terlanjur bayar mahal, udah terlanjur member setahun, jadi kayak harus ke gymnya harus kuat. Ya aku tuh gym girl banget tahun lalu, pokoknya bener-bener yang weight lift parah sampai deadlift. Ya aku bisa ngangkat badan aku sendiri guys. Aku bisa ngangkat deadlift seaku, bisa squat seaku, lumayan. Terus aku tuh ngerasa badannya jadi gede banget. Karena makanku juga banyak kan, karena nge-gym tuh makannya jadi banyak. Jadi lapar ya. Jadi lapar bener, jadi laparan juga. Terus apa namanya? Aku buka-buka TikTok gitu, terus TikTok tuh katanya emang harusnya dikombinasiin pilates sama lari. Nah aku tuh paling males banget kardio parah. Tapi emang males sih kardio tuh.
Iya, tapi harus kardio Beb, gitu. Makanya aku udah mulai kayak mulai ke treadmill dan lain sebagainya gitu. Jadi aku lagi mau shifting olahragaku dari gym ke gym juga More tetepan. cardio tapi More cardio and more pilates less gitu. yoga, pokoknya yang bikin kenceng badan gitu. Sebelum gym girl aku yoga girl sebenarnya. Aku yoga pole, terus tahun lalu aku jarang banget yoga, aku baru sadar semalam aku coba yoga, gila kaku banget badan Udah gue, lama banget sumpah. soalnya. Iya, makanya malu, jadi sedih gitu. Tapi ya aku mau ke situ lagi deh, gymnya buat pumping aja gitu. Aku itu. Kamu apa? Health goal kamu, healthnya apa? Kalau aku juga mungkin kurang lebih sama sih. Mungkin kita kan per bulan ini juga habis ya gym kita yang mahal tadi itu kan. Habis. Jadi per bulan Habis ini depan. budget gymnya turun aja lah ya. Iya turun Gede aja. banget Kayaknya itu budget budgetnya. gymnya mau aku turunin aja. Terus aku juga mau mulai sering-sering lari lagi. Dulu sempet udah dibeliin sepatu sama istri aku. Jadi dia minta kado ulang tahunnya sepatu, dipakainya cuma pas ulang tahun aja buat 5K run Pokemon. Habis itu nggak dipakai lagi. Gue kayak, sayang kamu nggak lari? Dipakai buat nge-gym. Iya, tapi kan nggak lari, kan itu kan sepatu lari. Iya itu pengen balik lagi, belajar lagi, lari lagi. Udah aku juga dibeliin sama mamaku yang buat vest itu kan. Iya, cuma dipakai sekali doang kan. Iya makanya pengen dipakai lagi barang-barang itu. Iya. Terus apa namanya, tadi budget gymnya kan kita kurangin tuh. Pengen ya misalkan ada kelas-kelas dance lagi kan banyak lah. Health Itu sih goals. health goals sih. Travel goals, sayang ada travel goals nggak? Aku pengen ke Nihongo, hai. Apa itu? Mau ke Nihon, hai. Nggak ngerti. Jepang. Oh coba, Amin. Amin, moga-moga Amin. kita tahun lalu share tentang apa namanya, ngerasain trip di cruise. Kita ada pengenan banget ya, kalau misalnya menabungnya sesuai dengan on track, moga-moga bisa. Amin. Kalau aku pengen banget Ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ini kita Udah ngucapin lama moga-moga banget kita itu ya. beran ngomongnya sedih deh kalau Amin, misalnya amin, nggak, amin. ya udah, tapi nggak Harusnya apa-apa lah bisa ya. lah tahun ini lah. Amin gitu, karena aku udah pengen ke Labuan Bajo dari zaman pandemi Iya, ya. Nggak jadi-jadi. Dia tuh nggak mau ke Labuan Bajo tadinya. Kata dia kayak ngapain ngeliatin cicak. Komodo itu bukan cicak sayang. Di rumahku juga ada cicak. Iya tapi kan cuma segitu. Ini komodo ini keajaiban dunia loh. Budi juga keajaiban dunia. Budi itu cicakku di rumah by the way. Segini dia. Kacau. Ya tapi aku pengen banget, soalnya aku udah terakhir aku trip-trip yang air-air kayak gitu udah sebelum pandemi 5 tahun lalu pas ke Derawan kan. Boleh lah yuk. Tapi kita Ayo. cari musimnya yang tidak hujan dulu ya. Iya, betul, Sekarang betul. hujan-hujan ini kayaknya tidak nyaman gitu. Iya betul. Travel goals juga kita punya, karena itu juga nih kita mau apa namanya, berpindah tempat supaya kita bisa menabung lebih banyak, karena setelah kita sadarin terlalu besar budget di rumah itu bikin kita jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya, kita tahun lalu budgetnya udah buat honeymoon, terus habis itu saya kayak jalan-jalan kesel-kesel. Padahal kita berdua ex anak pariwisata yang suka banget jalan-jalan. Iya. Tapi gara-gara budgetnya habis buat tinggal di rumah ini dan city life, kita jadi kurang bisa bikin budget buat jalan-jalan gitu. Karena kita mau mengalokasi gitu. Jadi yang buat rumahnya biasa aja mungkin gitu, lebih kecil supaya bisa nabung buat jalan-jalan. Tuh, gitu. buat entertainment seperti kita itu. Suka jalan-jalan, betul. Sebenarnya kita masih ada beberapa kayak wishes lagi, tapi yang kayak kita katanya sih sebaiknya nggak usah diobrolin ya. Kita masih berproses di belakang. Kalau misalnya itu terjadi, puji Tuhan, pokoknya kita bakal share. Betul. Ada yang kayak gitu. Ada sih beberapa kayak gitu. Ya pokoknya gitu deh. Ya moga-moga episode ini menghibur juga, mungkin kalian berkontemplasi. Sebenarnya ngelakuin kayak gini tuh baik tau. Kayak apa ya? Reminder. Kayak reminder gitu. Jadi supaya kita juga ada waktu bersyukur ya juga, kayak apa aja yang udah terjadi gitu. Jadi biar kayak hidup gak sedih-sedih amat kok. Ternyata banyak hal-hal baik juga yang udah terjadi tahun lalu. Betul. Terus juga merefleksi hidup gitu ya. Kayak kita kan akhirnya menyadari beberapa hal yang akhirnya memberanikan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Tepat sekali. Gitu dalam hidup gitu. Jadi sebenarnya kayak gini oke guys. Jadi biar hidupnya gak autopilot aja gitu istilahnya. Setuju. Jadi moga-moga ya mungkin episode ini menginspirasi. Amin. Kalau misalnya ada yang mau berkomentar atau ada yang mau sharing nih resolusi 2025-nya apa, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada masukan, ada request juga boleh tulis di kolom komentar. Betul. Kalau misalkan mau subscribe, bisa klik subscribe di YouTube. Itu bisa guys, itu bisa. Ya udahlah, pokoknya gitu. Ya wes, kalau gitu
Oke deh kalau begitu. Thank Thank you you for for listening.